Novel romantis Terpaksa Menikah dengan Seo Galak. Episode 03 Pernikahan. Sudah 3 jam aku didandani oleh tangan-tangan terampil yang sudah punya jam terbang tinggi. Tentunya mereka bukan tukang rias kaleng-kaleng. Tidak mungkin seorang Seo ternama asal memilih orang untuk mendandani calon istrinya di hari yang spesial ini. Meski aku ragu akan hasilnya, sebab aku, bagaimanapun wajahku dipoles, maka hasilnya tetaplah sama, yaitu burik. Aku kelelahan didandani hingga aku terlelap. "Nyonya, bangun," bisik Sri sembari menepuk halus lenganku. Aku pun menggeliat, beradaptasi dengan keadaan lalu bangkit dari tidurku. Sri membantuku menuruni tempat tidur, memegang pakaianku yang besar. Aku melangkah gontai, namun sekilas aku menatap cermin yang aku lewati. Aku menghentikan langkahku, memundurkan tubuhku agar bisa menatap cermin yang memantulkan wajahku. "Benarkah ini aku?" tanyaku pada Sri. Sri tertawa. "Tentu Nyonya," gumam Sri. "Hebat, tukang rias pengantinnya," kataku. "Bukan tukang riasnya yang hebat Nyonya, tapi emang Nyonyanya cantik. Karena sehebat apapun tukang rias, jika yang dirias tidak cantik, maka hasilnya tetap aja jelek," ujar Sri. "Kamu memujiku karena kita teman," kataku mencibir. "Beneran, Nyonya itu cantik, hanya tidak merawat diri aja," kata Sri. "Benarkah?" tanyaku tidak yakin. "Iya Nyonya," jawab Sri. "Gimana mau merawat diri? Udah makan dalam sehari aja aku udah syukur," lirihku. "Sri, Peki Aju dan Pak Bara. Yuk, cepetan Nyonya, kita keluar," ajak Sri. Sri menuntunku ke halaman belakang rumah yang begitu luas dan dihiasi lampu kelap-kelip. Tempat ini disulap menjadi tempat resepsi pernikahanku dengan Pak Bara. Sepi, hanya ada beberapa keluargaku dan sepertinya orang kepercayaan Pak Bara. Sedangkan sanak famili Pak Bara sepertinya tidak ada yang diundang. Saya terima nikah dan kawinnya Farah binti Sanusi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Pak Bara menggema. "Sah!" teriakan para undangan. Tidak ada acara duduk di pelaminan. Setelah ijab kabul, para tamu undangan membubarkan diri. Aku sendiri dibawa Sri ke kamarku. Sangkaku, aku akan tidur di kamar Pak Bara yang mungkin sudah disulap menjadi kamar pengantin. "Kok kembali ke sini Sri?" tanya aku heran pada Sri. "Emang Nyonya mau kemana?" tanya Sri dengan senyum penuh arti. "Ke kamar Pak Bara," kataku polos. Sri malah cekikikan. Bahkan kami para asisten rumah tangga tidak ada yang diperbolehkan masuk ke kamarnya meski itu untuk membersihkannya, jelas Sri. "Tapi kan aku istrinya," jawabku. "Nanti juga Nyonya akan paham," kata Sri. Sri membantuku membersihkan tubuhku. Setelahnya Sri memintaku untuk istirahat saja, lalu pamit keluar. Tepat saat Sri keluar kamar, bapak dan ibu masuk ke kamarku. Mereka duduk di sampingku yang tengah membaringkan tubuhku. "Bapak dan ibu pamit ya nak," kata ibu membelai lembut rambutku. "Bapak minta maaf nak," ujar bapak. "Tidak apa kok pak, santai saja. Farah bahkan bahagia bisa menikah dengan lelaki kaya dan tampan," kataku dengan senyum dipaksakan. Sebab tidak bisa aku pungkiri bahwa hatiku kecewa setelah Pak Bara memilih untuk tidur terpisah seperti ini. "Baik-baik ya nak," kata ibu, mengecup lembut dahiku lalu pamit pergi. Kupandangi punggung kedua orang tuaku yang menjauh, dan setelah yakin mereka sudah tidak nampak, barulah aku menyeka air mata yang perlahan menetes membasahi pipi ini. Perlahan aku bangkit dari tidurku, melangkah pelan meninggalkan kamarku. Tok tok tok. Ku ketuk pintu kamar yang menjadi kamar utama di rumah ini. Pintu kamar terkuak, wajah dingin dengan tatapan tajam itu menyembul keluar.
Lama kami terdiam. Dia tidak bertanya maksud kedatanganku. Aku ingin bicara, kataku akhirnya. Dia melangkah keluar kamarnya. Lelaki itu menutup pintu kamarnya lalu melangkah menuju ruang tamu. Dasar lelaki aneh. Aku kan istrinya. Kami bisa saja kan bicara berdua di kamar itu. Pak Bara duduk di sofa, menatapku penuh tanda tanya, namun tidak sepatah kata pun yang keluar dari bibir seksinya itu. Aku ikut duduk di sofa yang berhadapan dengan Pak Bara, namun disekat meja bundar. Gimana dengan kuliahku? Tanyaku akhirnya. Terserah kamu. Mau lanjut silahkan, mau berhenti juga silahkan. Jawabnya dingin. Tapi jarak dari kampus ke sini kan jauh, gumamku. Dia hanya diam saja. Aku bebas keluar masuk di rumah ini, tanyaku lagi. Bebas? Ada bodyguard yang akan mengawalmu, jelas Pak Bara. Aku melongo mendengarnya. Akan terlihat aneh, aku yang miskin ini tiba-tiba memiliki pengawal, kataku. Itu kamu tahu, jawab Pak Bara yang akan segera bangkit dari duduknya. Aku kelabakan, masih banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Aku lelah, ingin istirahat, kata Pak Bara, yang kemudian melangkah ke kamarnya. Aku mengikutinya. Oh iya, kata Pak Bara menghentikan langkahnya. Jangan sampai ada yang tahu status kita. Sebab pernikahan ini hanya untuk memberikan efek jerah pada keluargamu yang hobi mencuri itu, kata Pak Bara berlalu masuk kamarnya. Bergegas aku kembali ke kamarku, menangis meraung di sana. Sesakit ini menjadi istri yang terabaikan. Meski aku terus menghibur hatiku bahwa semua rumah tangga memiliki ujiannya. Masing-masing, namun tetap saja rasa nyeri menyeruak dalam dada. Hari pertama berstatuskan seorang istri sudah diperlakukan seburuk ini. Tidak ada bulan madu, kata mesra, dan indahnya menjadi pengantin baru. Semuanya terasa hampa dan membosankan. Belum lagi rasa sakit yang ditorehkan oleh lelaki tampan dan kaya, namun tidak punya hati itu.